Wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa peserta kuliah Fisika Komputasi. Kita mulai materi kita yang pertama ya. Oke. Oke, materi pertama setelah model matematika ya, kemudian matematika dan analisis kesalahan itu sebenarnya materi pekan pertama. Materi pekan kedua adalah kita masuk ke akar dari persamaan. Beberapa buku teks menamakannya root of equation, beberapa buku teks menamakannya non-linear equation atau persamaan tidak linear. Tujuan dari chapter ini kita dapat menemukan atau finding the solution of nonlinear equation. Jadi apa yang ditemukan, apa yang dihitung yaitu root atau akar. Kalau dalam pembahasan matematika biasa kita sebut akar dari persamaan, seperti itu ya kurang lebih, atau bisa juga disebut sebagai titik yang nilai Y sama dengan 0 jika itu diterapkan pada koordinat X, Y. Oke. Ada dua jenis mencari akar dari solusi dari persamaan nonlinear. Ada metode tertutup dan metode terbuka. Yang kita bahas hari ini adalah metode tertutup atau disebut dengan bracketing method ya. Nah, bracketing method ini kenapa disebut tertutup? Kita sudah membuat istilahnya titik-titik gawang lah, titik-titik gawang, atau kita tuh udah tahu kita mau cari akar di antara titik X berapa sampai dengan titik X berapa. Gitu. Jadi kita ingin tahu akar di antara dua titik ya, di antara dua titik. Nah, jika kita langsung terapkan, maka bisa aja di antara dua titik itu ada satu akar, ada dua akar, ada tiga akar. Nah, supaya lebih efektif dalam menyelesaikan masalah ini, biasanya kita dahului dengan yang namanya graphical method. Jadi kita memvisualisasikan dulu persamaannya. Nah, jadi kan kalau langkah pertama problem statement, langkah kedua mathematical equations kayak gitu ya. Nah, langkah selanjutnya setelah mathematical equation adalah kita memvisualisasikan dulu persamaannya. Oleh karena itulah di kuliah pemrograman atau kemarin ya kita sempat latihan visualisasi grafik ya. Tujuannya dipakai di materi ini. Kita lanjut. Nah, graphical method ini merupakan metode yang paling sederhana untuk melihat. Jadi bisa juga membantu saat kita menerapkan metode lainnya, atau bisa langsung kelihatan ya, bergantung dari soalnya. Jadi kalau misalnya ada suatu persamaan, kalian nggak tahu nih ini ada akarnya atau enggak. Kalau misalnya dari awal begitu di visualisasi, oh ini nggak ada akarnya, nggak ada yang beririsan atau berpotongan dengan sumbu X misalnya, berarti tidak bisa kita selesaikan dengan metode tertutup numerik ya. Nah, kemudian, oh ini ada akarnya, dia mau motong sumbu X. Ada satu nih, oh kita gawangi nih di titik berapa aja. Oh ada dua, bagaimana selanjutnya kalau misalnya ada dua, oh ada tiga, dan seterusnya. Gitu. Jadi metode grafis ini sangat penting. Contohnya sama seperti yang kita pernah bahas tentang terjun payung dengan masa 68,1 kg, kemudian kecepatan 40 meter per sekon setelah 10 detik terjun payung, kemudian G-nya atau percepatan gravitinya 9,81 meter per sekon kuadrat. Kurang lebih seperti ini persamaannya ya, kita modelkan. Nah, ini udah sampai di langkah mathematical modeling ya, mathematical modeling. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ini sih menghitung secara numerik ya.
Nah, kalau misalnya kita gambarkan seperti ini. Mana yang disebut dengan akar? Nah, yang disebut dengan akar yaitu tadi titik yang memotong sumbu X, ya, kurang lebih sumbu X-nya atau sumbu aksisnya. Kan nggak mesti Y sama dengan Fx, bisa aja ini Y sama dengan F dari C gitu ya, dan lain sebagainya. Atau di kasus fisika bisa saja itu fungsi misalnya kecepatan terhadap waktu, ke fungsi jumlah molekul terhadap temperatur misalnya gitu ya. Banyak, jadi kurang lebih seperti ini. Intinya akar itu adalah titik yang memotong sumbu aksis. Oke, selanjutnya ini beberapa contoh tadi yang saya katakan tadi. Kalau misalnya kita dari graphical method aja udah tahu nih, oh ini nggak berpotongan dengan sumbu X, berarti dia nggak punya akar. Seperti itu ya, sama seperti kalian ingat gak solusi persamaan kuadrat ya, rumus ABC ya. Kalau misalnya dia tidak memotong sumbu X, berarti kan tidak punya akar. Nah, nanti angka determinannya imajiner karena akar dari negatif. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang B, ini ada satu akar ya, satu titik yang memotong sumbu X di antara dua titik. Di antara ini kan, ini yang garis putus-putus ini gawang lah ya, X1, XI dan XU. Jadi ini gawang ya, kita gawangin gitu ya, kita tandain, dikurungin lah di antara ini. Kalau yang A tadi tidak ada akar, kemudian yang B ada satu akar, yang C ada dua akar di antara gawang yang kita tentukan, kemudian yang D itu ada tiga akar. Gitu. Oke. Selanjutnya ada juga kasus-kasus yang ada dua akar ya, dua akar tapi seperti ini. Jadi kurang lebih sih ini yang D dengan yang sebelah kanan kurang lebih sama ya. Tapi yang ini ada tiga, yang ini ada dua. Namun gini, apa bedanya? Yang ini tuh dia sempat berarti kan ini titik pembalikan arah ya. Kalau yang ini kan dia pada saat melewati atau memotong garis sumbu X, dia masih lanjut nih ke bawah, gitu kan? Ini juga, ini saat yang pertama dia masih lanjut ke bawah, saat yang kedua dia masih lanjut ke atas. Nah, kalau yang ini dia berimpit ya, berimpit. Jadi titik saat mau balik arah seperti itu. Nah, yang sini. Kemudian yang ini garisnya discontinue ya, fungsi discontinue, jadi dia putus, atau kalau pakai aproksimasi nanti ini nilainya makin mendekati garis aproksimasinya, nilai yang sebelah kanan itu positif tak hingga, yang kirinya dari sebelah kiri aproksimasinya itu minus tak hingga. Nah, kemudian di sini ada dua, karena ini banyak kasus yang terlihat karakter si grafik atau persamaan atau fungsi itu seperti apa setelah kita visualisasikan, kemudian kita putuskan, oh kita mau kerjakan dengan metode apa nih. Atau misalnya ada tiga, oh saya cuma butuh satu titik yang sekitar sini, mungkin kita geser gawangnya ke sebelah sini, gitu ya, bisa seperti itu. Jadi kita menggunakan metode grafik ini untuk mengetahui lokasi akar. Ini contoh persamaan fungsi X, ada kita punya titik X itu 0 sampai 5, kemudian kita gunakan, misalnya kalau kita pakai, kemarin kita pakai matplotlib ya, kita atur range X-nya 0 sampai 5,
kemudian kita lihat, kita masukkan fungsinya ke sini, kita lihat grafiknya gitu ya. Lebih seperti ini. Kalau kalian lihat yang A itu kan banyak sekali tuh yang mau potong ya. Tapi kita misalkan kita ingin menyempitkan angka di antara misalnya di antara 3 sampai 5. Oh, ini ada 1 2 3 4 5 misalnya. Kita butuh angka di antara 4,2 sampai 4,3. Nah, ini kan bisa diatur kalau kita menggunakan graphical komputer ya. Jadi sama seperti kita pernah latihan matplotlib, bahkan kita pernah latihan pakai Seaborn gitu ya untuk pengolahan data. Nah, untuk visualisasi grafis ini pakai matplotlib aja sudah cukup powerful menggambarkan bagaimana sifat atau karakter dari satu fungsi, dia punya berapa akar atau dia tidak punya akar gitu ya. Kemudian kalau dia banyak akarnya, banyak memotong sumbu X, kemudian dilihat kita mau lihat angka yang mana. Nah, untuk metode tertutup pertama kita namanya bisection method atau metode bagi dua. Metode bagi dua itu seperti ini. Misalnya kita punya fungsi nih, kemudian kita punya dua gawang ya, dua titik yang mau kita concern, mau kita highlight, kita mau cari akar di antara dua titik itu. Di sini ada XL dan XU. Kemudian ada XL, ada XU. Nah tadi ya, ini udah ada gambarnya. Iya, karena tadi prinsipnya metode grafis membantu kita menemukan lokasi akar. Gitu. Ya, jadi untuk dissection ini paling ada beberapa kondisi. Nah ini nanti kalian bisa terapkan di kuliah praktikumnya. Kondisinya jika nilai fungsi dari titik kirinya, kalau ini kan jelas-jelas titiknya berapa nih nilainya, ini di bawah sumbu X, berarti nilainya berapa? Ada yang bisa jawab? Di XL ini berapa? Fungsinya positif atau negatif dari gambar? Negatif, Bu. Negatif. Yang XU? Negatif, Bu. Nilainya? Positif. Berarti nilai fungsi dari yang XL, FXL dengan FXU, yang ini negatif, ini positif. Kalau dikali berarti nilainya? Negatif, Bu. Negatif. Nah, kondisi yang pertama, FXL dengan FXU dikali gitu ya, itu negatif atau kurang dari 0. Berarti ada akar. Ya. Ada akar nih. Fungsinya real, continue gitu ya, terus perkaliannya kurang dari 0, berarti berbeda tanda gitu ya. Berarti diantaranya ada 0. Sekarang kasus yang kedua, nah ini conditional if yang kedua, perhatikan kalian akan butuh ini nanti saat mau menulis kodenya. XL yang pertama, lihat kita udah nentuin titik XL dan XU sama seperti tadi. XL, nilai FXL itu positif atau negatif nih? Positif, Bu. Positif. Kemudian yang XU? Positif juga. Positif kali positif akan menghasilkan bilangan positif. Atau lebih dari 0. Nah, artinya kemungkinan ada dua akar di antara titik-titik gawang kita, titik-titik batas kita, gitu ya. Itu kalau perkalian keduanya lebih dari 0. Kemudian karakter yang ketiga, selanjutnya ini. Selanjutnya
Kalau sama-sama positif kan positif, terus sama-sama negatif perkaliannya juga positif ya. Kalau yang tadi kemungkinan ada dua akar, bisa jadi kemungkinan apa nih? Tidak ada akar. Nah, kalau seperti ini ya, jadi kalau kita mau menggunakan metode dissection, kita harus dibantu dengan metode grafis. Jadi bisa tahu nih, apakah gawang atau titik yang kita taruh, kita setting di source code misalnya, itu terlalu dekat sehingga perkaliannya positif, kemungkinannya ada dua akar atau malah nggak ada akar. Nah, itulah disitulah pentingnya menggunakan bantuan dari metode grafis. Ini juga sama nih, Excel dan XU nilai fx-nya sama-sama negatif, negatif kali negatif positif. Jadi bisa aja ada dua akar atau tidak ada akar, ya, tidak ada akar di antara dua titik gawang yang kita tentukan. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang kurang dari 0, tadi kan kita bilang, oh setidaknya ada satu akar. Bisa aja kalau kondisi grafiknya seperti ini, bisa ada lebih dari satu, yaitu 3 akar. Nah, seperti ini. 3 akar, 3 titik yang memotong sumbu X. Itu ya, jadi gimana taunya? Sekali lagi taunya ya kita grafikkan dulu. Ini untuk menghitung estimasi kesalahan dari metode bisection. Kita lihat ini XR new min XR out. Nanti kalian tahu di kalau kita buat tabelnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, misalkan kita sudah tahu di antara kedua titik kita ada satu akar ya. Ada satu akar yang mau kita tahu nih angkanya berapa nih. Ya kan, kita menentukan nilai XL dan kita menentukan nilai XU gitu ya. Kemudian XR, kita menentukan nilai XR. Bagaimana menentukan nilai XR-nya? Sesuai dengan namanya. Nama metodenya apa tadi? Metode bagi dua atau bisection. Jadi XL ditambah XU dibagi 2 atau di tengah-tengah. Nah, ini XR. XR ini menjadi nilai tengah pertama. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? Tadi kan prinsipnya kalau cuma ada satu berarti perkalian antara FXL dan FXU-nya berapa? Negatif ya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita cek perkalian FXL yang tadi dengan FXR. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata nilainya adalah negatif, ya, negatif berarti akarnya di antara ini nih, di antara XL dan XR di sini ya, yang baru. Sehingga XR-nya jadi sini, kemudian XR yang lama itu jadi XU. Nah, perhatikan algoritmanya sehingga nanti kalian butuh nilai XU yang baru sama dengan XU yang lama atau XR yang terakhir. Kemudian kalian perlu mengupdate XR yang baru. XR yang baru dari mana? Dari XL ditambah XU yang baru dibagi 2. Nah, itu kan kita dapat di sebelah sini karena XL kali XR-nya negatif. Kalau misalnya positif gimana? Positif kan berarti tidak ada akar di antara ini. Berarti akarnya di sini. Maka XR yang lama ini kita ganti sebagai XL. XR yang barunya di antara XL tambah XU dibagi 2. Begitu seterusnya kita cek sampai
deket banget ke solusi aslinya. Perlu diingat, yang namanya metode numerik, yang penting dia sudah cukup mendekati solusi aslinya, solusi eksaknya, ya. Kita contohkan. Nah, ini algoritmanya. Jadi step yang pertama, kita menentukan dulu nilai XL dan XU, atau left, right, atau A, B, boleh juga, berarti yang selanjutnya C gitu ya. Jadi jangan terpaku sama simbolik ya. Atau boleh juga di sini X1, X2, nanti di sini X3. Boleh juga gitu. Ada. Mungkin di kuliah praktikum kayaknya saya A, B, C ya kayaknya. Di step 1 kita cek XL kali XU sama kurang dari 0 gitu ya, negatif, berarti ada 1 dari gambar juga sudah terkonfirm. Oke, selanjutnya kita menentukan apa tadi? XR. XR didapat dari mana? Dari penjumlahan kedua titik dibagi 2. Jadi tengah-tengahnya. Namanya juga bagi 2. Nah, seperti ini. Nah, ini XM. XM sama dengan XL tambah XU per 2. Dilihat ya. Sampai sini ngerti ya cara menentukan XM? Ini step 2. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Saya lanjut. Kita ngecek perkalian XL dengan FXL dengan FXM. Ini FXL berapa nilainya? Negatif. FXM nilainya? Negatif. Berarti perkalian FXL dengan FXM di sini positif ya, lebih dari 0. Artinya apa? Artinya tidak ada akar di antara XL dan XL. Sehingga kita perlu mengubah gawang kita dari XM ke X. Ini gawang yang baru nih. Ya, gitu ya. Jadi yang ini habis. Sudah dipastikan setengah dari rentang awal. Rentang awal kan dari sini ke sini ya. Setengahnya sudah gugur, sudah dipastikan di antara garis ini tidak ada akar. Oke, selanjutnya kita punya gawang yang baru. Gawang yang baru XM-nya ini jadi XL yang baru. Kemudian kalau kita punya XL yang baru, kita menentukan apa? Menentukan apa? XR. Menentukan XM yang baru. Gimana rumusnya? XL yang baru ditambah XU dibagi 2. Kurang lebih di sini nih. Nah, ini ada. Jadi ini udah baik banget ya ini ya. Jadi kalian tinggal nyalin ini nanti ya di laporan praktikum ya. Nah, ini. Dan begitu selanjutnya. Jadi setiap step, setiap langkah kita membuang setengah dari range yang baru. Gitu ya. Kita membuang setengah dari range yang baru. Lama-kelamaan juga XR-nya nanti berimpit dengan solusi eksaknya, gitu ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung relatif error. Relatif error dari XM yang baru dikurangi XM yang lama per XM yang baru, ditentukan saja, atau kalau soal ujian misalnya soal UTS, dilihat dihendaki nilai errornya, nilai error relatifnya sampai berapa persen. Gitu. Kalau ada yang butuh cuma ya kira-kira segitulah ya. Kayak misalnya emangnya bisa titik yang dibutuhkan sekira-kira atau yang mendekat, ya bisa aja. Kayak misalnya kalian pesan Gojek misalnya ya, Gojek yang apa, ride atau Gojek yang maksudnya yang motornya, yang ojeknya, dan kalian terbaca tuh titik GPS-nya. Ternyata si drivernya ngikutin titik GPS-nya, titik GPS-nya di tiang listrik. Terus kamu misalnya
Pak, saya di pagar hitamnya atau saya di pagar hijaunya mundur 2 meter Pak. Wah, itu ribet ya, padahal 2 meter kamu tinggal maju. Kira-kira seperti itu ya. Di aplikasinya ada yang tidak perlu sampai segitu tepatnya, tapi kurang lebih ya nilai kesalahan relatifnya cukup 1%, misalnya 1% berarti 0,01 gitu. Kalau misalnya oke, berarti selesai, berhenti perhitungannya. Jadi bergantung dengan yang dibutuhkan. Tidak selamanya makin tentu makin sedikit nilai error makin baik, tapi bisa aja itu memakan computational cost yang tinggi gitu ya, perhitungannya lama, ngebebanin komputer gitu. Oke. Saya rasa sih kalau ini mudah ya dissection. Misalnya jadi setiap iterasi dihitung error relatifnya. Kalau misalnya kurang dari lebih dari yang dihendaki atau yang ditoleransi, maka terusin algoritmanya ke yang bagi dua lagi sampai misalnya ditemukan yang dihendaki 0,01 atau 1%, dia udah 0,8% misalnya, udah berhenti. Kurang lebih seperti itu untuk pemberhentian programmingnya. Harusnya sih udah kebayang ya nanti membuat programnya seperti apa. Ini cara grafikal tadi menentukan pindah-pindahnya gawang ya yang dimaksud. Oke, ini ada contohnya. Kita lihat dari contoh itu X yang kirinya ada 12, X 16, maka nilai tengahnya adalah 14 kayak gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menghitung perkalian. Menghitung perkalian diperoleh positif. Berarti yang baru adalah rentang gawang yang baru 14 ke 16, karena dari 12 ke 14 positif, berarti tidak ada akarnya. Nah, kemudian rentang yang baru kita cobain lagi nilai tengah yang baru 14 tambah 16 per 2 15. Ternyata di antara 14 dan 15 ada akar nih karena perkaliannya negatif. Berarti untuk menentukan nilai tengah yang baru 14 tambah 15 bagi 2 14. Ini gambaran yang ini ya. Gambaran yang ini nih. Gambaran yang tadi 12 sama 16 bagi 2 14. Ternyata di antara 12 dan 14 nggak ada akar. Berarti yang gawang yang baru adalah 14 dan 16. 14 dan 16 ternyata bagi 2 gitu ya, bagi 2 15. Nah, dari 14 ke 15 perkaliannya negatif. Ada akar di sini, berarti yang sebelah kanannya dibuang gitu ya. Berarti yang baru tinggal 14 dan 15. XR yang baru adalah 14 tambah 15 bagi 2, di sini 14,5. Maka nanti yang langkah step selanjutnya 14 sampai 14,5 di hapus nih, Z gugur. Berarti gawang yang baru adalah 14,5 sampai dengan 15. Terus ngapain lagi? Bagi 2 lagi, 14,5 ditambah 15 dibagi 2, dan begitu seterusnya sampai dengan nilai angka toleran yang error tolerance yang ditoleransi. Begitu, ini contoh penerapannya. Ya, jadi sebenarnya kalau dari gambar apapun itu persoalannya bisa fisika, mekanika, ya bisa mekanika fluida, bisa termodinamika, bisa elektronika, apapun masalahnya. Yang penting kalian mengerti masalahnya dan mampu menuliskan persamaan matematik, memodelkan permasalahan ke dalam perumusan matematik. Baru kalau sudah selesai sampai sini, baru kita bisa minta bantuan ke tadi graphical method. Kita lihat, kita buat gawang dari bantuan gambar, baru kita terapkan
metode bisection. Nah, ini bisa kalian baca sendiri yang untuk contoh. Selanjutnya ada metode tertutup selanjutnya, yaitu metode false position method, atau artinya apa? Ada yang tahu terjemahannya? Apa terjemahannya? Metode posisi yang salah. metode posisi palsu. Ya, metode posisi palsu. Palsu atau palsu. Jadi ini nih alamat palsu ya, kita butuh alamat palsu. Jadi kayak kamu mau pertama kali main ke rumah teman kamu, misalnya di sini siapa ya? Coba saya lihat siapa yang hadir di sini. PJ-nya siapa ya? CH ya? Iya, saya Bu. Ya, saya rumahnya di mana, Cak? Di Jakarta Utara, Bu. Di mana? Jalan apa? Cilincing. Cilincing. Ada patokan nggak Indomaret, deket Indomaret, deket Alfamart? Dekat SMP Nah, 244. deket SMP 244. Nanti kalau saya mau ke rumah kamu, berarti patokannya SMP 244. Iya, Bu. Dari SMP 244 masih dekat, masih jauh, atau masih 100 kilo dari SMP 244? Dekat, Bu. Dekat. Yang dimaksud dengan metode posisi palsu, jadi kayak minta bantuan lagi nih sama sebuah posisi palsu. Bukan posisi palsu jadinya ya, kalau diterjemahin banget jadi kayak patokan, minta bantuan patokan. Sama kayak tadi saya mau ke rumah sehat, dikasih patokannya SMP 244. Nah, dari situ udah deket gitu ya, jadi cepet tuh, jadi nggak oke. Saya di Tangerang, saya di Jakarta Utara, kemudian saya bagi dua jaraknya, nah gitu ya, kalau base section kan itu. Kemudian saya cek gawangnya sama sebelah kiri dengan nilai tengah. Oh, di situ perkaliannya lebih dari 0, berarti lewatin aja. Maka titik rumah sehat berada di gawang yang baru. Kalau di section kayak gitu ya. Tapi kalau metode posisi palsu, dia minta bantuan patokan yang lain. Dekat SMP 244, Bu. Oh, oke. Saya langsung pasang Google Map saya ke SMP 244. Biasanya kalau titik Google Map untuk bangunan atau fasilitas sekolah umum, gedung gitu ya, itu titiknya biasanya tepat ya. Jadi saya nggak perlu bagi dua lagi perjalanan. Langsung aja ke SMP 244, dari situ baru apa yang dilakukan. Kalau saya mau rumah kamu, saya udah di SMP 244, maka saya ngapain? Kamu ngediemin saya di 244 gitu? Gimana saya? Jangan-jangan kamu lagi jemput saya lagi di 244? Enggak, Bu. Apa yang saya lakukan kalau saya udah di SMP 244? Apa? Saya arahkan, Bu. Oh, diarahkan. Parah banget ya, orang mau ngejemput gitu ya, datengin gitu. Nah, ini malah Iya, gitu, Bu. arahkan ya. Oke, jadi dari patokan itulah kita baru membuat gawang. Nah, itu lebih cepat. Jadi kita lebih dekat ke si titik solusinya. Kurang lebih seperti itu ya analogi metode posisi palsu. Nah, posisi palsunya gimana? Posisi palsunya ada di sini.
Jadi kalau si XR yang di bisection, XR itu cukup XL tambah XU atau X1 tambah X2 bagi 2. Nah, kalau yang ini dia membentuk persamaan garis lurus seperti ini rumusnya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi kalau misalnya bagi 2 XL, XU, kan kita nanti dapat XR-nya di sini nih. Gitu ya. Tapi kalau pakai rumus yang posisi palsu, kita minta bantuan patokan sama garis lurus gitu ya, garis linear. Nah, kita dapat XR-nya langsung di sini, langsung deket banget sama ini SMP 244, ini rumahnya CH. Jadi langsung lebih dekat ke rumahnya CH dibandingkan yang tengah. Kalau yang tengah nanti kita cek lagi ini ada akar apa enggak, ini enggak. Nah, ini lebih, jadi lebih cepat lah, lebih cepat. Namun tadi rumusnya lumayan ya, tidak sesederhana bisection. Jadi tapi langkahnya kurang ya, hanya cara menentukan XR-nya aja sih yang berbeda. Nah, ini perbandingan untuk persoalan yang sama menggunakan bisection dan false position. Jadi kadang-kadang bisection tuh kalau dia lagi nggak bagus gitu ya, nanti gawangnya itu, misalnya gawang yang ditentukan ternyata deket banget sama titik solusinya. Tapi karena dia harus ada algoritmanya tuh bagi dua dulu, jadi dia tuh kayak lama gitu loh membagi dua. Nah, sedangkan kalau pakai posisi palsu, dia langsung cepet gitu ya, dapat ketelitian tingginya. Oke. Nah, selanjutnya adalah metode terbuka. Metode terbuka ini kita ya kita lakukan iterasi aja, kita nggak membuat gawang gitu ya. Jadi kita cuma butuh satu nilai tebakan awal atau kita cuma butuh satu titik gawang. Jadi ibaratnya kalau tadi saya mau ke rumah Syekha, maka ya udah saya dari Tangerang berangkat aja. Saya tarik garis lurus di Google Map gitu ya. Ya saya jalani itu dari Tangerang ke Jakarta Utara sambil tengok kiri kanan gitu ya, ada Seha nggak nongol di situ. Berarti itu rumah Seha kalau ada. Kayak gitu lah kurang lebih ya metode terbuka. Kita bahas di pekan depan. Untuk materi pekan ini sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Tanya Bu, Oh ya, silakan. yang dimaksud tadi di bisection method itu kan berimpit dengan solusi eksak ya Bu. Nah berarti solusi eksak itu estimasi errornya bukan Bu? Solusi eksak. Iya Bu. Saya tampilkan gambar yang tadi, yang ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ingat-ingat lagi nih pelajaran persamaan kuadrat. Nah, kalau akar persamaan kuadrat kan ada rumus ABC tuh, ya. Terus biasanya yang dikasih nilai akarnya bulat-bulat ya. X sama dengan 2, X sama dengan min 3 misalnya. Nah, kapan sih kita butuh numerik ya? Sebenarnya bukan untuk persoalan yang kayak gitu, tapi persoalan yang akarnya tuh bukan yang bilangan bulat, kemudian bukan bilangan pecahan ya. Kayak misalnya 1/3 itu kan 0,33, tapi bisa dituliskan dalam pecahan 1/3. Nah, ini tuh kayak bilangan yang desimalnya tuh dia bilangan real tapi desimalnya kita nggak tahu. Bisa jadi angka koma di belakangnya tuh nggak akan selesai kalau kita tuliskan ya sampai kiamat nanti misalnya. Gitu. Nah, tapi balik lagi, kita mungkin nggak akan tahu exactly yang benar-benar seperti apa. Tapi kita bisa menaruh titik
titik di dekatnya. Anggaplah kita dapat dari XR tadi yang pembagian 2 tadi. Dan sedemikian rupa sehingga kita rasa cukup dekat dengan solusi eksak. Gitu. Kan kalau misalnya kita naruh titik nih di sini ya. Kamu perhatikan. Terus kita zoom up. Kalau kita zoom up gitu ya, kita zoom out. Nah, kelihatannya kan jadi satu titik ya. Kelihatan nggak? Shalom. Ya Bu, kelihatan. Tapi kita bisa tahu itu bukan solusi eksak kalau apa? Kalau kita zoom in. Oh, ternyata masih ada jarak segini. Tapi kalau kita zoom out, malah jadi kayak satu titik semuanya. Nah, jadi itu balik lagi, penggunaan metode numerik itu bergantung dengan kebutuhan sampai di mana sih kesalahan atau error yang ditoleransi. Toleransi. Kalau misalnya ada yang nggak menoleransi titik gitu ya, wah, itu jangan pakai layanan semacam Google Map ya untuk pesan ojek. Bisa-bisa kalian, saya mau ke pesan GoCar atau kalian pesan GoFood, minta titik pengantarnya sampai depan kamar lagi. Wah, itu gawat. Jadi titik yang ditoleransi atau error atau kesalahan yang toleransi itu sampai seberapa, sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian terapkan pada programming untuk numeriknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kapan sih kita menggunakan metode numerik? Kita nggak tahu solusi eksak. Kalau misalnya kita tahu solusi eksak, tentu kita akan menggunakan metode analitik. Dan itu bukan ada di kuliah fisika komputasi, adanya di kuliah kalkulus, fisika matematika, gitu ya, fisika kuantum. Nah, di fisika komputasi itu kayak kita menggunakan pendekatan matematis, aproksimasi untuk soal-soal yang nggak ada solusi eksaknya atau ada tapi nggak tahu. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya selalu. Ya Bu, terima kasih Bu. Dari yang lain ada yang tanyakan? Cukup ya. Jadi silahkan yang mau ke rumah sehat ke SMP 244 dulu ya. Nah, kalau sekarang materi sekarang untuk akar persamaan nonlinear saya rasa cukup sampai di sini. Next week kita bahas yang metode terbuka. Ya. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas di akar persamaan nonlinear itu ada 2 untuk metode tertutup dan metode terbuka. Untuk metode tertutup kita sudah bahas 2, metode dissection dan metode false position atau posisi palsu, alamat palsu ya. Nah, itu pakai pertolongan bentuan garis lurus ya, garis lurus persamaan garis lurus. Oke, any question? Saya rasa tidak ada lagi ya, sudah cukup jelas. Di Epsilon kalau kalian lihat itu sudah saya unggah lecture note yang tadi saya paparkan maupun book chapternya. Silahkan dipelajari. Untuk tugas yang root of equation akan diberikan di pekan depan setelah kita selesai membahas yang metode terbuka. Oke, silahkan dicek ya. Harusnya sih tidak ada kendala untuk download ya. Kemarin saya sudah solve problem yang akun SharePoint saya. Mudah-mudahan kalian bisa download. Nanti yang di LMS UNJ-nya di-update. Tadi saya baru upload yang Epsilon. Jangan lupa ya, presensinya kelas ini kan di LMS UNJ ya. Betul ya? Di Epsilon kan nggak saya pasang presensi. Jadi rekaman presensi tetap dibutuhkan untuk laporan ke prodi, fakultas, dan universitas bahwa kalian memang mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal supaya assignment dan tagihan kalian dapat dinilai. Baik, saya akhiri sampai di sini perkuliahan kita. Sampai jumpa pekan depan. Silahkan teruskan dengan membaca book chapternya. Dan tadi ada example 4, kalian coba
tulis ulang di buku catatan kalian supaya lebih paham ya langkah-langkah dan algoritma dari metode bisection dan regressi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Recording stopped. Assalamualaikum.